Eh, Mungkin akan agak sedikit di sini agak sedikit sains ya, agak sedikit serius ya. Walaupun di siang hari ini kita melakukan webinar yang waktunya jam-jam ngantuk ini ada ya. Jadi di materi kedua ini saya diminta untuk memberikan materi terkait dengan peta rawan bencana gempa. Jadi mulai nanti dari apa namanya dari apa itu peta sampai dengan bagaimana kita mengenerate atau membuat sebuah peta dan nanti apa saja fungsi dari peta-peta itu. Jadi seperti itu. Jadi ini pengertian dari peta ya. Jadi mungkin adik-adik pernah melihat peta ya, sering mungkin melihat peta ya, apalagi sekarang sudah ada aplikasi yang luar biasa namanya Google Map ya. Jadi Google Map itu sudah dimanfaatkan oleh banyak sekali aplikasi, termasuk juga apabila kita mau kemana-mana ada aplikasi Grab, ada Gojek, nah itu juga menggunakan aplikasi Google Map. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya peta itu secara pengertian itu dulu bernama MAVA yang berarti taplak meja. Jadi karena dia datar ya, atau gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan gambaran representatif unsur-unsur penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi. Yang dipilih di sini ya, misalnya kita mau menggambarkan jalan, jadi kita garis jalan dan sebagainya ya. Terus kita menggambarkan gunung. Nah, gunung itu nanti kita gambarkan seperti apa di peta, ada namanya kontur dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Atau kita mau menggambarkan apa, misalnya nanti, oh ini daerah rawan bencana, yang mana daerah rawan bencana tinggi, mana daerah rawan bencana sedang maupun rendah. Nah ini fokus misalnya di gempa. Nah itu juga nanti bisa kita melakukan pembuatan peta seperti itu. Ya seperti itu ya. Jadi ini adalah fungsi-fungsi dari peta adik-adik ya. Yang pertama itu menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat. Ya, ya bisa biasanya nanti adik-adik itu kalau di Google itu namanya Sherlock ya. Oh kamu ada di mana? Oh saya di sini. Bisa Sherlock nggak? Saya mau ke sana. Nah gitu kan. Nah di Sherlock lah. Jadi itu menunjukkan posisi atau suatu tempat. Jadi seperti itu. Terus mengetahui arah, jarak dan luas suatu tempat. Ya ada namanya eh, fungsi dimensi dari sebuah peta ya. Jadi kita bisa menentukan luasan, arah, jarak dari suatu tempat. Jadi misalnya kita mau dari Jakarta misalnya ya mau ke Bandara Soekarno-Hatta, daerah mana gitu kan? Kita bisa tahu jaraknya berapa ya pakai Google Map misalnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu luas dari penggunaan peta. Terus mengetahui penampakan di permukaan bumi ya. Jadi kalau sekarang kan sudah ada Google Map itu sudah ada citra satelit ya, sudah ada foto udara. Jadi nanti kita kalau kita zoom Google Map itu ya kita bisa tahu oh ini ada rumah, ada lapangan sepak bola, ada macam-macam ya, ada jalan dan sebagainya. Jadi seperti itu ada ya. Terus selanjutnya menyajikan data potensi suatu daerah. Nah, biasanya ini tematik. Misalnya potensi tambang ya, potensi perikanan, potensi kehutanan, ya banyak ya, potensi pertanian jenis apa gitu ya. Itu. Terus komunikasi informasi antar ruang. Ya, ini juga apa namanya berfungsi untuk nanti untuk tata ruang. Ya, jadi kita mau bangun apa di suatu tempat itu bisa melalui kita buatnya di peta. Ya. Penyimpanan informasi, ya. Jadi informasi suatu tempat terkait apapun itu bisa kita simpan di peta. Terus alat suatu pekerjaan. Alat suatu pekerjaan ini juga bisa. Misalnya kayak saya geologis ya. Saya mau cari potensi emas di suatu tempat misalnya ya. Saya bawa peta namanya peta geologi. Nanti ada peta topografi ya. Saya bawa ke lapangan. Kalau mau cari emas itu di batu jenis apa? Nah itu kan sudah ada di peta geologi itu. Nah itu namanya alat untuk pekerjaan. Yang terakhir itu alat analisis data spasial. Ya. Termasuk ini adalah peta-peta kebencanaan ini bisa kita analisis. Oh di mana daerah rawan bencana, gempa yang tinggi, sedang, dan rendah. Sehingga nanti ke depan kita tahu nih, kalau kita sudah dapat informasi di mana daerah yang potensi tinggi,
ya kita jangan membangun bangunan di sana gitu ya. Jadi seperti itu adik-adik. Nah, jenis-jenis peta ya. Jenis-jenis peta itu dibagi yang pertama berdasarkan isinya. Ada namanya peta umum ya. Peta umum ya, atau peta apa namanya? Dasar itu adalah peta-peta yang menampilkan informasi umum ya, misalnya peta topografi namanya ya. Jadi menampilkan relief tinggi rendah dari permukaan bumi. Contohnya yang kanan ini ya. Itu contohnya peta topografi. Ada juga namanya peta kartografi, adalah peta yang menggambarkan sebagian permukaan bumi, misalnya peta yang hanya menggambarkan benua atau setengah bola bumi. Jadi kalau adik-adik atlas dan sebagainya itu namanya kartografi ya. Ada juga peta korografi ya, peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan skala yang lebih kecil ya, baik 250 maupun 1 juta skalanya ya. Jadi seperti itu adik-adik. Ada juga namanya peta khusus atau tematik. Ya. Contohnya peta kawasan rawan bencana. Ya, jadi kita tematik ya berdasarkan tema. Ya, misal tema kebencanaan ada namanya peta kawasan rawan bencana. Terus ada peta sumber daya alam geologi, misalnya menunjukkan di mana saja potensi sumber daya alam geologi emas, tembaga ya dan sebagainya ya. Ada juga nanti peta geowisata, misalnya kita mau berwisata geologi. Kita ini sekarang di Indonesia itu sudah ada kurang lebih 15 ya geopark nasional ya, geopark internasional ya. Jadi seperti itu. Itu sudah cukup banyak geopark internasional. Misalnya kalau di Jawa itu ada geopark eh, Celetuh Labuan Ratu ya, mungkin ada yang pernah ke sana. Terus di Gunung Sewu ya di Jogja dan sekitarnya. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa nanti ada namanya peta tematik dan lain-lain ya. Misalnya peta kehutanan itu juga tematik ya. Ada juga berdasarkan ini ya, berdasarkan kodenya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada namanya peta stasioner ya. Jadi peta yang relatif tetap stabil, tidak berubah ya. Misalnya ini kayak contohnya peta geologi ya. Jadi batu itu tidak tumbuh ya. Jadi batu itu maksudnya tidak tumbuh dalam waktu singkat. Ya, jadi dia selama puluhan bahkan ratusan tahun petanya tidak berubah ya. Atau peta dinamis yang kedua. Misalnya peta tutupan lahan, peta deforestasi misalnya hutan contohnya kayak ini ya. Misalnya Borneo ya tahun 1950 itu masih hijau semua ya. Jadi tidak ada eh, tahun itu sangat sedikit deforestasinya ya. Nah, kalau sampai tahun 2020, nah itu sudah lebih dari 50%. Jadi seperti itu. Jadi hutan yang dulu di Borneo sangat lebat, sekarang mungkin sisa sekitar 30 sampai 40% saja. Jadi seperti itu ya. Nah, itu namanya peta dinamis ya. Jadi itu. Nah, ada juga nanti peta berdasarkan skala ya. Jadi ada peta yang skala kadaster ya, itu biasanya peta untuk gambar detail. Misalnya kalau adik-adik nanti kuliah misalnya ambil geodesi, adik-adik ya, nanti kalian akan menjadi ini ya ahli peta ya, ahli peta mengukur topografi dan sebagainya dengan skala yang detail untuk perencanaan DED misalnya, detail and engineering design. Jadi seperti itu ya. Jadi adik-adik nanti bisa ambil namanya kuliah namanya geodesi ya. Terus ada skala besar ya, biasanya skala 5.000 sampai 250.000. Itu jadi semakin kecil nilainya adik-adik ya, skalanya semakin besar. Yaitu kalau peta, misalnya peta skala dulu banding 500 sampai 5.000 itu peta sangat skala paling besar gitu ya. Nah, ada namanya skala besar, ini 5.000 sampai 250.000. Ada skala sedang 250.000 sampai 500.000. Ada skala kecil, ya, ada 250.000 sampai 1 juta. Dan ada skala geografis namanya yang luas itu lebih dari 1 juta. Jadi seperti itu ya. Jadi skala itu adalah perbandingan antara jarak sesungguhnya dengan jarak pada peta. Ya, jadi seperti itu.
Jadi jarak pada peta itu dibagi oleh jarak sesungguhnya. Misalnya jarak pada peta 1 cm ya. Sedangkan jarak di sesungguhnya itu 500 meter. Ya udah dibagi jadi seperti itu. Nah, itulah namanya skala kali 2000. Nah, itu nanti ketemu skala peta jadi ya. Nah, ini prinsip dasar pembuatan peta. Mungkin adik-adik tahu misalnya total station kayak gini ya, atau theodolite ya. Pernah lihat orang ngukur di jalan ya. Jadi pembuatan peta itu dapat dilakukan dengan yang pertama pengukuran langsung ya, biasanya pakai total station atau theodolite namanya ya. Terus ada namanya penggunaan citra atau penginderaan jauh ya. Ya itu biasa menggunakan satelit ya. Atau juga sekarang yang sering itu kalian tahu drone ya. Itu juga kita bisa membuat peta menggunakan drone yang memiliki GPS yang presisi. Jadi seperti itu. Ada juga menggunakan nanti dari itu nanti bisa dari misalnya jadi dari citra satelit maupun dari drone itu bisa kita convert namanya ke sistem informasi geografi untuk membuat sebuah peta gitu ya. Jadi prinsip dasar ukur lapangan itu kerja lapangan, ya kita lakukan lapangan, pengolahan data dan penyajian data. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita fokus ke peta rawan bencana gempa bumi di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Saki kalau Indonesia itu masuk dalam yang namanya Ring of Fire ya atau cincin api ya. Karena di Indonesia itu lebih dari 100 gunung di Indonesia ada gunung api aktif. Pasnya itu adalah 129 gunung api aktif pada di Indonesia, tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke ya. Jadi seperti itu. Jadi sampai dengan eh, Merauke enggak ya, sampai dengan dia naik ke utara itu sampai ke utara itu ya, sekitar laut. Jadi seperti itu ya. Nah, itu juga karena dia ada potensi gunung api, biasanya juga berbarengan dengan potensi gempa ya. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Staki, kalau kita itu berada pada pertemuan lempeng, tadi dijelaskan terkait telur itu ya. Jadi kita itu Indonesia sendiri itu terdapat 3 lempeng besar ya. Di bagian selatan itu namanya ada lempeng namanya Indo-Australia yang menunjang sekitar 71 milimeter per tahun ya ke arah utara itu menunjam atau menekan lempeng Eurasia di bagian utara, sedangkan lempeng Pasifik di bagian timur ya itu pergerakannya kurang lebih 110 milimeter ya per tahun itu menunjang ke arah barat ya. Jadi menekan ke Pasifik itu berada di utaranya Papua ya. Utara Papua, utaranya Sulawesi Utara. Jadi itu menunjang ke arah barat sehingga Papua dan Sulawesi Utara itu berpotensi juga terjadi gempa. Jadi seperti itu ya. Sedangkan kita ini di wilayah apa namanya? Jawa, Sumatera sampai Nusa Tenggara itu ada dua pertemuan utama itu adalah Eurasia dan Indo-Australia. Adik-adik bisa lihat di gambar sebelah kanan bawah itu bagaimana pergerakan lempeng itu ya. Ada 3 model pergerakannya, ada yang bergerak itu saling mendekati, ada yang bergerak saling menjauhi, dan ada yang bergerak itu saling bergesekan. Dan kodarolohnya ya di Indonesia itu pergerakannya itu yang pertama ya saling mendekati atau saling menunjang. Biasanya pergerakan yang saling menunjang itu berpotensi sangat besar untuk terjadi gempa bumi ya. Contohnya ya tahun 2004 mungkin adik-adik belum lahir ya. Itu ada gempa Aceh yang berdampak tsunami ya. Terus ada gempa Pangandaran tahun 2006. Terus ada gempa Jogja tahun 2010 ya. Terus ada lagi yang besar misalnya gempa Lombok tahun 2018 ya. Mungkin ada orang Lombok di sini ya atau ada gempa di Palu ya, Palu Koro itu di tahun 2018 juga ya. Jadi seperti itu. Nah ini yang menjadi concern dari kita itu adalah waktu kejadian gempa sampai saat ini ya
tidak dapat diprediksi dengan tepat, ya. Sehingga upaya pengurangan risiko bencana melalui proses pemetaan penting untuk dilakukan. Jadi seperti itu ya. Jadi kita belum tahu nih kapan gempa itu akan terjadi, ya. Kita baru tahu pada saat gempa sudah terjadi. Jadi seperti itu. Nah, ini bahaya gempa. Ya, tadi sudah dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Saki. Jadi saya tambahkan saya sedikit. Intinya gempa itu kalau kita punya infrastruktur, kita berada pada daerah yang berpotensi gempa, sedangkan infrastruktur kita lemah, maka kita akan berpotensi menjadi korban. Ya, jadi seperti itu. Karena guncangan gempa itu dapat merusak infrastruktur, gitu ya. Jadi sehingga salah satu yang penting itu yang pertama itu adalah kita tahu apakah daerah kita itu berpotensi atau tidak terjadi gempa bumi, ya, yaitu dengan cara itu dilakukan pemetaan atau pembuatan peta rawan bencana gempa bumi. Jadi nanti adik-adik ya saya kasih informasi juga nanti di mana misalnya adik-adik kan nggak mungkin sekarang adik-adik belum masuk geologi atau belum masuk eh, kuliah di geologi atau mungkin di geofisika ya. Jadi kurang tahu juga di mana bisa buat gempa, peta gempa ya. Cuman ini gambaran saja. Mudah-mudahan adik-adik nanti ke depan dengan ini ada satu paradigma, ada satu apa namanya eh, gambaran bahwa oh ternyata kuliah di geologi bisa juga gitu ya. Jadi seperti itu. Jenis dan dampak gempa tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Staki ya. Jadi gempa itu bukan hanya diakibatkan oleh tektonik ya. Jadi gempa itu tapi tektonik itu adalah penyebab utama gempa yang merusak ya. Jadi seperti itu. Jadi ada juga oleh vulkanik ya. Jadi pada saat letusan gunung api biasanya kita juga merasakan getaran gempa. Itu biasanya oleh magma yang naik ke permukaan itu dengan tekanan yang tinggi biasanya menghasilkan gempa ya. Ada juga gempa bumi runtuhan. Ya, misalnya ada apa namanya runtuhan dan sebagainya atau longsoran ya cuman ya lokal saja ya tidak terlalu berdampak ya. Sama juga dengan vulkanik. Yang terakhir itu adalah gempa bumi oleh meteor atau benda dari luar angkasa ya. Ini jarang terjadi tapi eh, ada apa namanya ya teori atau apa ya yang mengatakan bahwa dulu zaman dinosaurus itu punah itu oleh akibat adanya meteor yang jatuh ya otomatis waktu itu terjadi gempa tsunami dan sebagainya sehingga meteor itu punah ya jadi seperti itu meteor dinosaurus atau hewan-hewan yang bertubuh besar itu punah karena tidak mampu kekurangan makanan dengan kebutuhan asupan makanan yang tinggi sedangkan terjadi bencana maka mereka punah. Nah, dampaknya tadi ya, pertama kerusakan struktur bangunan, bisa hilangnya nyawa atau cedera, ada tsunami, tanah longsor dan runtuhan, jadi ada juga likuifaksi ya, yang terjadi di Palu tahun 2018. Tujuan dan metodologi pembuatan peta ya rawan bencana gempa ya, jadi seperti itu. Tujuannya itu mengidentifikasi wilayah yang dianggap memiliki risiko tinggi terjadi bencana gempa. Jadi seperti itu. Jadi memang apa namanya di Indonesia dibuat namanya peta tadi ya ada skala kecil ya sampai skala 1 jutaan. Ada juga peta-peta nanti gempa itu yang dibuat dalam skala yang lebih detail atau skala besar untuk kebutuhan yang lebih detail. Jadi seperti itu adik-adik ya. Jadi kalau untuk kebutuhan yang lebih detail tentunya kita akan mensortir daerah-daerah yang kira-kira kita anggap berpotensi besar terjadi gempa bumi. Nah, itulah yang kita akan apa memprioritaskan untuk kita buatkan yang namanya peta potensi atau risiko bencana gempa bumi ya. Jadi kalau secara teori itu ada beberapa metode yang dilakukan, tapi yang umum itu yang sering dilakukan di Indonesia ada namanya Probabilistic Seismic Hazard Analysis atau PSHA ya.
Ini saya ambil dari Wong dan Leung tahun 2024, jadi seperti itu. Atau ada juga yang untuk kebutuhan teknis, ya, untuk kebutuhan teknis untuk daerah-daerah merencanakan apa namanya mitigasi masing-masing daerahnya, biasanya menggunakan ini metode yang lebih umum ya, yang lebih terstandarisasi ya, maksudnya yang terstandarisasi biasanya kalau yang atas ini lebih ilmiah, kalau yang di bawah ini sifatnya umum ya. Model teknik teknik penyusunan kajian risiko bencana gempa bumi untuk kajian risiko bencana tahun 2019 oleh BNPB ya. Nah, ini kalau kita misalnya melakukan kajian risiko atau kajian hazard atau kajian potensi bencana gempa bumi ya. Nah, itu biasanya ada 4 poin yang penting di sini ya, tuh ya. Yang pertama itu adalah yang paling penting itu adalah sumber gempanya ya. Kalau tidak ada sumber gempa ya untuk apa kita buat eh, pasti potensi gempa akan sangat kecil. Nah, makanya itu ada namanya data seismotektonik ya. Seismik dan tektonik ya. Jadi seperti itu. Nah, terus ada namanya active fault atau sesar aktif ya. Kalau dari Indonesia sudah dipetakan itu kurang lebih sekitar 295 sesar aktif di Indonesia ya. Nah, itu ada juga namanya earthquake katalog atau katalog gempa ya. Biasanya adik-adik biasanya lihat itu ya, kalau lihat kejadian gempa itu ya, misalnya peta Indonesia kejadian gempa itu titik-titik banyak gitu ya. Nah, itu namanya katalog gempa ya. Terus earthquake rekurensi. Nah, biasanya kejadian ulangan gempa ya. Nah, ini pakai earthquake katalog juga, terus active fault slip rate jadi data itu. Terus ada namanya attenuation relationship. Jadi sampai di mana suatu gempa itu bisa apa namanya berpengaruh ya, atau kita sebut datanya ground motion prediction equation atau GMPES dan site amplification maps. Jadi ya, jadi seperti itu pakai data-data itu. Ya, terus ya ada lagi kalau sudah ketemu 3 data yang di atas ya, sumber gempanya di mana ya, terus periode ulangan gempanya, terus kondisi litologi ya, atau kondisi batuan. Jadi kalau dia lembek, otomatis dia akan lebih berpotensi untuk teramplifikasi atau mengalami goncangan ya. Nah, baru kita nanti ada namanya kita kalkulasi ya. Jadi pakai software ya. Yang paling umum nama softwarenya EQRM gitu. Jadi seperti earthquake apa nah kepanjangan saya agak lupa ya. Jadi seperti itu. Ini goalnya atau apa yang kita harapkan ya dari pembuatan peta ini ya. To determine area within which seismicity is the most such that is does not change in space and time. Jadi daerah yang memiliki potensi kegempaan tidak eh, secara waktu maupun tempat itu tidak bergeser gitu ya. Jadi ya biasanya memang seperti itu, gempa itu ya terjadi perulangan di tempat-tempat itu saja gitu ya. Jadi makanya kita buat peta ini, kalau sudah tahu daerah itu daerah sesar aktif, ya kayak tadi bilang Pak Staki, jangan bangun rumah di atas sesar aktif ya. Jadi nanti rumahnya terbelah jadi dua. Misalnya kalau pernah lihat rel kereta api ya, tiba-tiba rel kereta apinya bengkok. Ya. Nah, biasanya itu ada sesar aktif. Jadi seperti itu. Jadi input data dan sebagainya seperti ini sehingga outputnya nanti kita tahu daerah mana yang berpotensi tinggi terjadi gempa. Nah, ini ya, Indonesia itu ada sekitar 295 sesar aktif di Indonesia ya. Jadi seperti itu mulai dari zona subduksi tadi ya yang di bagian selatan itu dipetakan semua. Terus ada sesar aktif yang berada di daratan ya. Contohnya misalnya kalau di Sumatera itu ada namanya the Great Fall of Sumatera ya. Atau sesar besar Sumatera yang memanjang di tengah-tengah pulau Sumatera ya.
Nah, kalau di Jawa itu ada sesar Cimandiri, sesar dan apa namanya Lembang ya dan sebagainya. Nah, sesar Semangkuk ya di Jogja yang terjadi tahun 2010 gempa ya. Nah, kalau di Lombok itu ada namanya di Sumbawa di Nusa Tenggara itu ada namanya sesar Naik Flores. Jadi seperti itu ya. Yang gempa juga tahun 2018. Nah, ini katalog kejadian gempa bumi ya, bisa dilihat. Jadi Mohon izin Bapak sebelumnya, panjang. waktu untuk pemaparan materi kurang 5 menit lagi. Terima kasih. Oke, baik ya. Ini katalog kejadian gempa bumi ya. Jadi saya kayak Pak Staki tadi, ini earthquake recurrency atau pengulangan gempa. Terus ini juga biasanya anak ini yang dilakukan peneliti ya. Jadi mereka cari sejarah-sejarah atau melalui batu ya, kejadian-kejadian gempa, terus adanya sesar-sesar aktif di mana. Jadi seperti itu. Terus ini ya, jadi jarak hubungan antara jarak dengan PGA, peak ground acceleration. Jadi semakin jauh jaraknya, nilai PGA-nya semakin rendah. Jadi seperti itu ya. Nah ini ground motion, jadi pergerakan dari permukaan akibat kejadian gempa. Jadi ini semakin dia merah, berarti dia semakin tinggi PGA, apa namanya potensi kerusakannya. Jadi semakin pendek nilai PGA-nya, kecil nilai PGA-nya, semakin besar potensi gempanya. Nah, selanjutnya dilakukan kalkulasi ya menggunakan tadi EQMR itu ya dan hasilnya itu adalah seperti ini adik-adik ya. Seismic Hazard Calculation atau peta potensi bencana gempa di Indonesia. Nah, ini juga nanti ini skalanya itu kecil ini ya. Ada yang skala yang besar, bisa sekali 1 banding 50.000 juga ada. Jadi nah itu ya. Ada juga namanya metode investigasi dan monitoring. Nah, ini untuk membuat skala yang lebih besar ya. Ada berapa metode misalnya namanya mikrozonasi ya. Ya, jadi seperti itu. Ada juga metode determinasi dan sebagainya ya. Ini metodenya. Terus yang terakhir itu untuk tadi ya, untuk apa namanya, analisis untuk kebutuhan teknis biasanya nanti menggunakan perka BNPB itu yang tadi ya. Jadi jadi ini kebutuhan datanya adik-adik ya. Jadi ada peta administrasi, ada peta eh, permukaan bumi, ada DEMNAS, ada Digital Elevation Model dan sebagainya ya. Nah, ini bagaimana sebuah peta indeks bencana dibuat ya. Mulai dari tahap yang pertama penyiapan data, terus analisis data, terus klasifikasi. Jadi ada beberapa software juga yang digunakan ya. Contohnya ini PGA yang dihasilkan dari tadi ya, figure acceleration yang dihasilkan dari analisis sebelumnya. Ya, jadi sini seperti ini contohnya. Terus nanti ini kita dari peta DEM, misalnya Digital Elevation Model, kita buat peta eh, klasifikasi topografi dan AVS 30 contohnya ini. Faktor amplifikasi juga kita buat ya, ada perhitungan-perhitungannya, muncullah yang namanya indeks bahaya. Contohnya ini di Palu ya. Jadi sepanjang sesar Palu Koro itu biasanya indeks bahayanya tinggi dengan warna yang merah. Jadi seperti ini contohnya itu hasil klasifikasi kelas bahayanya ya. Jadi kita bagi tiga, ada rendah, sedang, sama tinggi. Jadi seperti itu ada ya. Baik, itu saja mungkin ya gambaran dari saya terkait bagaimana kita membuat sebuah peta bencana gempa bumi yang nanti bisa kita aplikasikan untuk perencanaan apa namanya perencanaan ruang ke depan sehingga pembangunan itu tidak bertentangan dengan aspek kebencanaan. Jadi itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum kita memasuki ke sesi tanya jawab, izinkan saya memaparkan resum singkat saya tentang pemateri tadi. Jadi, prinsip dasar pembuatan peta itu dilakukan dengan pengukuran penggunaan citra, pengidaran jauh, dan SIG atau Sistem Informasi Geografis. Kemudian untuk prinsip pengukuran sendiri ada kerja lapangan, pengolahan data, dan penyajian data. Nah, berdasarkan skala yaitu kadastral,
1:500 sampai 1:5000. Kemudian untuk skala besar 1:5000 sampai 1:250.000. Sedangkan untuk skala sedang yaitu 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Untuk skala kecil tersendiri 1:500.000 sampai 1:100.000. Untuk geografi sendiri 1:1 juta. 1 juta ribu. Oke, untuk rumusnya di sini ada JS sama dengan JP dikali SK. Jarak sebenarnya, jarak pada peta dan skala. Nah, berdasarkan objek. Objek di sini ada peta stasioner yaitu data, misal seperti topografi, geologi, dan jenis tanah. Kemudian ada peta dinamis yaitu data berubah, misal penduduk atau tutupan lahan. Kemudian di sini ada jenis peta berdasarkan isi, yaitu peta topografi, yaitu yang menunjukkan relief permukaan bumi. Sedangkan peta kartografi tersendiri menampilkan sebagian permukaan bumi. Sedangkan juga peta kartografi ini menampilkan seluruh permukaan bumi dari skala kecil. Nah, untuk peta khusus atau tematik, di sini ada peta KRB bencana, kemudian yang kedua ada peta sumber daya alam geologi, kemudian yang ketiga ada peta geowisata. Nah, fungsi dan tujuan dari peta tersendiri yaitu menunjukkan lokasi, mengetahui arah, jarak, dan luas. Kemudian mengetahui penampakan bumi, menyajikan data potensi daerah, kemudian komunikasi informasi antar wilayah, penyimpan informasi, alat bantu pekerjaan, dan analisis data spasial. Untuk latar belakangnya tersendiri yaitu Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu ada Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Lempeng-lempeng ini saling menekan menyebabkan potensi gempa dan gunung api tinggi di Indonesia. Nah, untuk bahaya gempa bumi sendiri ini adalah suatu ancaman berupa intensitas guncangan di permukaan tanah pada saat terjadi gempa bumi, sehingga mengakibatkan kerusakan bangunan atau infrastruktur yang dapat menimbulkan korban. Nah, guncangan gempa bumi dapat menjadi bencana gempa bumi sehingga peta kawasan rawan bencana gempa bumi di permukaan tanah merupakan alat dasar untuk kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana gempa bumi. Itu tadi resum singkat dari saya. Selanjutnya kita akan memasuki ke sesi tanya jawab Bapak. Dimohon untuk teman-teman bisa raise hand dan juga on cam. Oke, baik, yang pertama di sini ada tim SDGs dari SMPN 39 Surabaya. Boleh diperkenalkan dulu kenapa memakai aksesoris tersebut. Soalnya tampak seperti antusias banget mengikuti webinar tersebut. Misi, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari tim literasi SMP Negeri 39 Surabaya, dari tim literasi 01.